Intinya dalam hidup kita dengan dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan seperti ini adalah satu saja, kita bisa saling memaklumi. Menerima saja, saling menerima saja. Saling memaklumi. Contoh, pada suatu keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ya. Makanya beruntunglah kalau ada anaknya namanya Rahmah atau Sakinah. Insya Allah nanti keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Segala sesuatu itu kita tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi dengan kata-kata ini, dengan sikap-sikap seperti ini. Nih, dalam keluarga kita pasti ada perbedaan antara anak, istri, suami, dan seterusnya. Intinya kita saling menerima, memaklumi saja. Memaklumi saja itu, subhanallah. Kita bisa memaklumi budaya, karakter, adat, dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam kategori kita hidup berumah tangga. Begitu juga di pasar, di kantor, dimanapun. Juga akan kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter orang, toh? Berbagai macam tingkat ilmu pengetahuan, berbagai macam sikap, dan seterusnya. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda ini itulah Islam itu sangat indah. Islam itu sangat indah dan akan damai, akan bersatu, akan damai dan akan bersatu apabila kita menanamkan sifat-sifat sabar ini. Sifat sabar ini adalah tadi menanamkan kita saling memaklumi, saling menerima. Dimanapun kita berada, kita memaklumi. Adat, contoh kita masuk ke sesuatu daerah, sesuatu wilayah. Apabila kita memahami adat setempat, memahami culture, ya, kebiasaan dan seterusnya, itu kita akan lebih berhasil. Ini keberadaan kita di sana. Itu namanya kita sabar. Bisa mempelajari terlebih dahulu karakter dimanapun kita berada. Nah, itu akan sangat mendukung. Tetapi kalau orang tidak sabar, tetap mengedepankan sikap pribadinya, nah itu akan menjadi orang-orang yang tadi apa-apa suka marah, ya. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu juga sangat mengatur, yaitu adalah adanya rumah tangga, ya, cara bermasyarakat, cara berumah tangga, cara kalau dia mahasiswa antara guru dengan muridnya, antara dosen dengan mahasiswa, etika dan segala macam itu diatur supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Begitu kita juga menjadi warga negara, jadilah warga negara yang baik, tuh. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang selalu, ya, menghujat, menjadi warga negara yang selalu memberikan kericuan. Itu adalah warga negara yang tidak baik. Sebagaimana di dalam undang-undang kita itu sudah mengatur di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara itu berhak atas ikut serta dalam bela negara. Nah, ini baru orang warga negara yang sabar seperti ini bisa mengedepankan bela negaraisme. Itu akan sangat bagus sekali apabila kita menjadi seorang yang patriotisme, menjadi seorang yang bela negaraisme. Ini ditambah lagi dengan pasal 30, ya, tentang ikut serta mempertahankan negara, bela negara, pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Ini sudah jelas bahwa kita warga negara yang baik itu adalah ikut serta dalam usaha bela negara. Di dalam Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang menjaga wilayahnya dari rorongan musuh itu kalau dia mati syahid. Makanya sudah ada ketentuannya bahwa kita itu adalah wajib untuk mempertahankan negara kita. Nah, di situ kita ikuti hal-hal yang seperti ini yang baik-baik. Untuk menjadi seorang yang sabar itu adalah tidak gampang. Kalau diucapkan sangat gampang, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita harus banyak belajar. Belajar juga untuk sabar dan ikhlas. Ikhlas. Misalnya ikhlas. Ikhlas itu seperti ini. Nah, ikhlas ini kan saudara kembarnya sabar. Ikhlas, misalnya kita memberi kepada orang, wah, habis dong duit gua kan, misalnya kan 100.000. Kenapa? Daripada ngasih orang lebih baik saya belikan baju. Nah, gitu. Nyesalin nih perbuatan kita. Padahal berinfak, bersedekah pun juga kita harus belajar.
harus belajar, harus sabar, harus belajar. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan. Untuk berinfak, bersedekah pun kita harus belajar. Sehingga tadi bersabar, oh besok kita ada rezeki lagi, kasih orang yang tidak mampu, kasih orang yang sangat membutuhkan. Di mana kita ketemu orang yang kurang beruntung, kita berikan. Nah. Terus kalau ada orang yang tidak sengaja, mungkin bukan dia sengaja, di perjalanan nyebrang, wah tersandung sedikit. Kadang-kadang orang yang tidak sabar tadi sudah mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata bahasa hutan, bahasa rimba. Mungkin para pemirsa semua tahu. Wah ini, na'udzubillah min zalik. Tiada segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan permasalahannya serumit apapun. Selagi kita selesaikan dengan baik-baik, kita selesaikan dengan sabar, dengan yang santun. Kenapa harus diselesaikan dengan makian? Kenapa harus diselesaikan dengan hujatan? Kenapa harus diselesaikan dengan bentak-membentak dan segala macam ini? Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan semua para pemirsa menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Marilah kita berdoa, semoga kita menjadi orang yang sabar, tawakal dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi ahli sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.